Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada, pada hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Katakan, Yesus pegang tanganku. Terima kasih Bapa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kaulah yang kami agungkan, Kaulah yang kami tinggikan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau alasan kami untuk hidup Tuhan. Kami percaya Bapa, karena Engkau yang beri kekuatan kepada kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang berkarya dalam ibadah kami Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami Tuhan, bahkan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Itu bisa memberi kekuatan kepada kami, sukacita kepada kami setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan apakah kami akan membalas kebaikan Tuhan? Saling dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, terus katakan dengan sungguh-sungguh sebagai satu perkataan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang kami agungkan, Kaulah yang kami tinggikan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Filemon. Kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan menepati janjinya. Kita akan membuka di dalam Yosua pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-8. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara simak baik-baik bacaan firman Tuhan pada hari ini dan renungkan. Ya, bagaimana kita melihat luar biasanya Allah yang berjanji kepada umatnya, khususnya pada bangsa Israel, juga kepada setiap orang yang percaya, saudara. Allah itu Allah yang berjanji dan Dia akan menepatinya, saudara. Ya, kita buka Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 8, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu itu sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu
kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tetap mengikuti perintahnya, berpaut, artinya menempel, bersekutu padanya. Dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manase yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di seberang barat sungai Yordan. Lebih pun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka. Maka ia berkata kepada mereka demikian. Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak. Dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagikanlah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Perjalanan bangsa Israel menaklukkan bangsa-bangsa di tanah perjanjian sudah memasuki bagian akhir bangsa Israel. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita membaca sampai sekian saja tentang firman Tuhan. Jadi yang kita lihat bahwa perjalanan bangsa Israel menaklukkan bangsa-bangsa di tanah perjanjian sudah memasuki bagian yang akhir, saudara. Yaitu bahwa sudah sampai membagikan tanah yang menjadi hak suku masing-masing. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, suku Ruben, suku Gad dan Manase ya mendapatkan bagian di Transyordan, yaitu sebelah timur Sungai Yordan. Diserahkannya kepada mereka oleh Musa dalam Bilangan 32 ayat 1 sampai 42. Nah, setelah kembali pasukan yang telah membantu saudara-saudara mereka menduduki negeri yang dijanjikan dan negeri itu dibagi-bagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, penulis kitab ini, saudara, dia menyimpulkan, melihat ke belakang apa yang kita percayai dan apa yang ada di dalam janji Tuhan, yaitu bahwa Tuhan memenuhi janjinya, saudara. Ya, ini luar biasa. Janji Tuhan dipenuhi kepada bangsa Israel. Ya, lewat perjuangan dan Tuhan berikan itu kepada bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan memenuhi janjinya, memberikan negeri itu kepada Israel untuk memasuki Kanaan. Ya. Dan Tuhan juga mau itu terjadi supaya mereka belajar berbagi, khususnya kepada suku yaitu Ruben, Manase dan juga suku Gad. Ya. Saudara yang kasih yang di dalam Tuhan, yang kedua atau B adalah Tuhan memenuhi janjinya memberikan kepada mereka yaitu istirahat dari peperangan. Ya, mereka sudah bisa menyelesaikan itu, saudara, dan mereka beristirahat dari peperangan. Kita memiliki istirahat saat ini juga melalui Yesus Kristus. Ya, suatu hari kelak kita akan memasuki istirahat kelak, yaitu istirahat yang kekal. Memang, saudara, kita berada dalam tantangan, pergumulan, yaitu peperangan rohani, saudara. Ya. Kita sekarang selama kita masih di bumi kita berada dalam tantangan ataupun juga peperangan rohani. Ya, atas musuh-musuh kita bukan orang, musuh-musuh kita bukan bangsa-bangsa lain. Ya, yang tidak percaya, tapi musuh kita adalah iblis, saudara. Yang menggocok setiap umat Tuhan untuk jauh daripada Tuhan. Nah, kita harus saat ini kita terus masih berjuang. Tetapi suatu hari kelak ketika kita tetap kuat, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, ya Tuhan janjikan itu kita akan berada dalam
istirahat, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga atau C, Tuhan memenuhi janjinya menempatkan orang-orang Lewi. Nah ini, Tuhan berpikir sedemikian rupa Allah, ya, untuk apa di seluruh penjuru kota itu ditempatkan orang-orang Lewi, supaya apa? Ia memberi mereka 48 kota, termasuk kota-kota perlindungan. Itu ada orang-orang Lewi, saudara. Ya, dengan demikian ada supaya mereka, ya, tiap-tiap kota bangsa itu dapat menerima makanan rohani, yaitu dari apa? Dari para imam Lewi ini, saudara. Tuhan berpikir sedemikian rupa supaya persekutuan antara umat Israel dengan Tuhan itu terus berlangsung dan terus ada, ya. Karena mereka belum selesai, saudara, ya. Secara rohani mereka terus, ya, untuk bisa tergantung kepada Tuhan lewat persekutuan dengan Allah, dan Allah mempersiapkan itu lewat orang-orang Lewi yang ada di seluruh kota-kota, bahkan pada 48 kota termasuk kota perlindungan. Bangsa Israel bisa beribadah di tiap-tiap kota itu, saudara, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian ada hal-hal yang terpenting yang luar biasa yang saya dan saudara sebetulnya dari peristiwa, ya, yang kita dengar saat ini, ada hal-hal yang penting yang kita bisa pelajari, dan pesan-pesan firman Tuhan, pesan moral firman Allah yang dapat saya dan saudara pahami di tengah-tengah hidup saya dan saudara dan pergumulan-pergumulan kita saat-saat ini sekalipun. Ya, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, di mana janji Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Di mana penyertaan Allah? Yakinlah Tuhan tidak pernah mengabaikan hidup saya dan saudara. Bagi orang yang percaya, Tuhan menepati janjinya. Nah, ada 4 hal. Yang pertama, kita bicara tentang belajar, yaitu kesetiaan. Ini yang pertama. Tuhan mau saya saudara itu belajar tentang kesetiaan. Yosua memuji 3 suku itu khususnya, saudara, yaitu suku Manase, Gad, ataupun suku Ruben, saudara, yang telah setia di dalam pelayanan mereka, membantu, yaitu berperang, membantu saudara-saudara mereka, saudara, ya. Sesuatu yang kita harus lakukan dalam hidup kita, yaitu kesetiaan. Ini penting sekali. Kesetiaan iman mereka yang tekun mengerjakan tugas pelayanan bagi saudara-saudara mereka, membantu saudara. Ya, mereka yang belum mendapatkan tanah, pembagian tanah yang menjadi hak-hak mereka. Nah, saudara, ini luar biasa, mereka membantu. Mereka membantu berperang sampai pada terus tahap pada akhirnya dikatakan mereka sampai Israel masuk ke tahap akhir. Nah, sebagai orang percaya kiranya kita juga tidak dikalahkan oleh situasi yang ada. Tuhan menghendaki agar ketika kita menghadapi suatu masalah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita berada dalam tetap, yaitu memiliki hati yang percaya kepada Tuhan dan bersyukur kepada Allah. Jangan kita mengeluh, jangan kita kecewa, jangan kita undur apalagi. Jangan lagi juga meragukan tentang Tuhan dan kasih Allah dalam hidup saya dan saudara. Ya, saudara harus mengerti bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu mengembusi hidup saya dan saudara dan setiap orang. Ketika kita tidak bisa bersyukur, ketika kita tidak punya semangat, kita putus asa, kita akan berada dalam kondisi yang stuck. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan menjadi, bahkan saudara, putus asa, kita loyo, saudara, ya. Nah, saya dan saudara diajar. Sekalipun ada tantangan di dalam hidup saya dan saudara, sekalipun kita sekarang ini menghadapi begitu sepertinya lama sekali, saudara, ya, tantangan secara global, tantangan secara pribadi saya dan saudara, mungkin tantangan hidup kita, ya, banyak, saudara. Tapi hal ini yang saya ingin tekankan, ketika kita sedang berjuang untuk menghadapinya, kita tidak sendiri. Tuhan tidak pernah mengabaikan saya dan saudara. Selama saya dan saudara tidak undur dari Tuhan, selama saya dan saudara tidak jauh dari Tuhan, selama saya dan saudara tidak memberontak kepada Allah. Kalaupun kita memberontak, kita datang kembali kepada Tuhan. Allah itu adalah Allah yang mengasihi saya dan saudara. Dia mengampuni, dia memulihkan hidup saya. Allah mau kita tetap berada dalam persekutuan dengan Dia. Dan janjinya itu ketika kita tetap berada dalam persekutuan Dia, ketika kita tetap berseru mengandalkan Tuhan, Tuhan itu tidak mengabaikan hidup saya dan saudara. Tuhan itu pasti
akan menyertai dan menolong hidup saya dan saudara. Ya, nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua yang saya ingin tekankan adalah tentang berbicara, yaitu ketaatan. Ini penting. Dalam ayat-ayat tadi saudara, mereka supaya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya mereka taat terhadap firman-Nya. Nah, ini berbicara tentang ketaatan. Ya. Tuhan mengingatkan mereka untuk mereka taat kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segala jalan yang ditunjukkannya. Turuti jalan yang ditunjukkannya. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita langsung ketika kita berada dalam kondisi menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, sepertinya tidak juga selesai-selesai, tidak ada ujungnya saudara. Ya, langsung kita mengungkapkan kemarahan kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Ya, langsung kita undur dari Tuhan, kita memberontak. Bangsa Israel ketika memberontak tidak taat saudara, mereka dihukum pada akhirnya. Karena mereka menyembah, mereka tidak lagi mengandalkan Allah, mereka tidak berada dalam persekutuan dengan Allah, mereka menyembah berhala. Ya, mencari pertolongan dari hal-hal yang lain saudara, dari ilah-ilah yang lain yang menjadi buatan tangan mereka. Nah saudara, Tuhan tidak mau berada dalam keadaan seperti itu. Saya dan saudara harus belajar untuk teguh mempercayai Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu jangan kita langsung mengungkapkan ya berbagai macam kekecewaan, kemarahan ketika kita berada dalam masalah, tantangan ataupun juga mungkin saudara, yaitu penderitaan. Yakinlah ada maksud yang luar biasa dari semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sedang menggarap hidup saya dan saudara. Itu yang penting. Tuhan sedang membentuk, menggarap apa yang ada dalam hidup saya yang dari dalam, supaya muncul apa? Hal yang luar biasa, yaitu hal-hal yang ilahi dalam hidup saya dan saudara. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini penting. Jadi jangan lupa saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini hal yang penting saudara, ya, bahwa kita semua harus menyadari produk iman saya dan saudara ini penting, ya, bahwa bukan hanya engkau berhasil keluar dari setiap masalah ketika kita hadapi, tetapi saudara ya, bahwa kita adalah engkau harus dapat mempertahankan apa yang engkau imani di tengah-tengah masalah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini penting. Jadi saya dan saudara jangan lupa bahwa ternyata dalam tiap tantangan dimaksudkan adalah sebenarnya membentuk karakter ilahi dalam diri kita. Kita tidak selalu dapat jalan keluar, tetapi Tuhan sedang membentuk lewat iman saya dan saudara ketika menghadapi masalah. Apa? Supaya karakter ilahi yang ada di dalam hidup kita dibentuk. Ya, itu rencana Allah. Supaya karakter itu bertumbuh dan berkembang. Lewat apa? Lewat setiap masalah, tantangan yang kita hadapi. Seperti halnya Israel. Tuhan mengajar saya dan saudara. Mungkin Tuhan mengajar kesabaran saya dan saudara. Tuhan mungkin mengajar tentang kelemahan saya dan saudara. Kita mungkin tidak rajin, kita kurang tekun. Tuhan mengajar supaya mungkin kita selama ini mengeluh. Diajar supaya kita belajar bersyukur kepada Tuhan, daripada kita mengeluh kepada Tuhan atas situasi sesuatu yang dihadapi setiap kita. Karena keluhan-keluhan kita tidak akan menolong apa-apa saudara sebetulnya. Tetapi justru ketika saya dan saudara mempercayai Tuhan, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa bergembira. Alkitab mengatakan hati yang gembira itu adalah justru obat. Dan menciptakan semangat untuk kita bisa menghadapi bersama dengan Tuhan setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi jangan lupa saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah karakter itu semakin kuat, ya, sampai pada apa? Kesudahannya seperti Israel pada akhirnya beristirahat. Ya, saya dan saudara terus berkumpul supaya karakter ilahi itu semakin besar, semakin kuat sampai kita masa kesudahannya. Tiba waktunya kelak kita berada dalam perhentian bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak undur, kita tidak lemah iman, kita tidak jauh dari Tuhan. Tapi justru kita bertumbuh. Karakter ilahi lewat iman yang saya dan saudara miliki bertumbuh.
sampai kita pada akhirnya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, berada dalam kemuliaan yang kekal. Nah, yang ketiga saudara, saya memperhatikan Tuhan selalu menekankan ini. Karena ini yang sebetulnya justru juga menjadi bagian yang utama di dalam kehidupan orang Kristen sebenarnya. Sekalipun berada dalam tantangan-tantangan hidup kita. Yang ketiga adalah Tuhan mengajar. Lewat tadi suku-suku Gad, Manase, Ruben saudara, mengasihi saudara yang lain. Nah ini. Untuk kita bisa belajar saling mengasihi di tengah-tengah situasi sekalipun yang seperti ini. Ya, Tuhan memperingatkan mereka untuk mereka tidak menjadi egois, tetapi mereka pulang dan berbagi dengan apa? Barang-barang jarahan yang mereka dapat kepada siapa? Saudara-saudara yang lain, saudara. Ya, untuk berbagi kepada saudara-saudara mereka dalam Yosua pasal 22 ayat 8 tadi saudara digarisbawahi itu baik-baik. Ya, kita melakukan berdasarkan prinsip yang utama sebagai orang percaya. Ya. Bahwa kita mengerjakan, kita belajar berbagi, mengasihi saudara yang lain. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita belajar untuk tidak menjadi egois. Kita belajar untuk tidak belajar menjadi mementingkan diri sendiri. Ya, tapi kita belajar berbagi. Ada sesuatu yang diambil dari kita memang. Karena itu prinsip utama tentang kasih saya dan saudara. Sebagai orang percaya. Dan ketika kita melakukan itu, kita tidak berprinsip tentang untung ruginya, saudara. Pelayanan tidak berprinsip tentang untung ruginya. Ya, hidup kita tidak berpikir tentang untung ruginya. Kita bukan pedagang yang mencari profit. Bukan berarti salah saudara menjadi seorang pedagang pengusaha. Tapi di dalam pelayanan, tetapi di dalam kehidupan rohani, prinsip dagang itu tidak boleh ada di dalam pelayanan. Di dalam apapun yang kita lakukan ketika kita memuliakan Tuhan. Ya, prinsip utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Itu sesuatu yang paralel, yang tidak boleh tidak satu hilang dari antaranya. Harus ada, kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Kasih itu memberi kita kesempatan untuk berbagi. Tidak harus materi, tapi apa yang dapat kita berikan sehingga membantu, meringankan beban kehidupan, yaitu saudara kita. Itu yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup setiap orang percaya pada hakikatnya. Yang keempat, saudara, kita belajar tentang perihal beribadah. Ada kata berbakti, saudara, kepada Allah. Melakukan firman-Nya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang diwajarkan Allah kepada bangsa Israel. Dan setiap orang percaya tentunya semuanya pada zaman sekarang ini juga. Gereja, Tuhan harus menyadari itu. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya mengajarkan kepada kita, saudara yang kasih, tentang kesetiaan, ketaatan. Ya, bukan baca hanya berbagi saudara atau mengasihi, tapi Tuhan juga mengajarkan tentang hubungan saya dan saudara secara pribadi supaya kita menjadi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berbakti, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki mereka untuk berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Oleh sebab itu Tuhan juga sampai mempersiapkan di seluruh kota, 48 kota termasuk kota perlindungan, ada orang-orang Lewi. Tujuannya apa? Mengingatkan mereka bangsa Israel sekalipun sekarang berada dalam kenyamanan, untuk mereka ingat tentang Tuhan, tentang beribadah kepada Allah. Bukan hanya ketika mereka memerlukan Tuhan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah percobaan, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Tapi terus, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, ibadah itu adalah seumur hidup saya dan saudara. Sampai kita sampai pada peristirahatan kelak. Ya, apakah saya dan saudara sudah persiapkan hari ini? Apakah kita sudah berdoa? Have you spent time with God today? It's never too late to start the habit, saudara. Ya, itu yang dikatakan saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang tokoh teologi yang sangat luar biasa. Mari saya saudara siapkan waktu, ya, untuk kita tidak terlambat, saudara. Juga bawa saya dan saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Apa saya dan saudara sudah berdoa? Persiapkan, berikan waktu untuk seperti itu, saudara. Berdoa kepada Allah di tengah-tengah, sekalipun kita kemarin mungkin tidak bisa beribadah bersama-sama seperti sekarang saat ini, belum, saudara.
Kita masih bisa persiapkan waktu. Yang penting waktu dan kerinduan untuk saya dan saudara beribadah kepada Tuhan. Jadikan itu bukan hanya sekedar waktu-waktu tertentu. Tapi jadikan itu sebagai suatu kebiasaan sampai pada karakter saya dan saudara. Menciptakan karakter ilahi tadi saudara. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan berisi berbadi. Ya, berbakti kepada Allah. Bersekutu dengan Tuhan. Ya, itu harus ada dalam tiap hidup saya dan saudara. Apakah itu lewat doa, baca firman, maupun melibatkan Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman hidup saya dan saudara. Lewat pengalaman-pengalaman peristiwa, tantangan. Bahkan hal-hal ketika kita sukacita, libatkan Tuhan. Dengan apa? Beribadah. Dengan apa? Ingat Tuhan. Dengan apa? Persiapkan waktu buat Tuhan. Jadikan itu sebagai bukan saja hal-hal yang kita lakukan. Waktu-waktu tertentu. Tapi biarkan itu berkembang menjadi suatu kebiasaan. Biarkan itu berkembang pada akhirnya menjadi apa? Habit. Bahkan menciptakan karakter yang ada dalam hidup saya dan saudara. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya berpikir saudara ini hal yang penting. 4 hal yang saya sampaikan buat kita sekalian. Kiranya bisa memberkati setiap para pendengar. Ya, yang bahkan mendengarkan firman Tuhan. Yang menjadi berkat buat kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.